Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Ancaman dan Usaha Merubah Pancasila bagian kedua. Ancaman terhadap Pancasila pada Orde Lama periode 1950 sampai 1959. Penerapan Pancasila selama periode 1950 sampai 1959 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah untuk mufakat, melainkan melalui suara terbanyak atau voting. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan baik terbukti dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Pada periode 1950 sampai 1959, Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya berbagai pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Pemberontakan ini berlangsung di bawah kepemimpinan mantan Kapten Knil, Kapten Raymond de Turk Westerling, mantan komandan pasukan khusus Knil. Jumlah pasukan APRA ini berjumlah 8.000 orang yang hampir sebagian besar berasal dari mantan prajurit Knil. Latar belakang pemberontakan APRA. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 dan adanya rencana akan dibubarkannya Negara Republik Indonesia Serikat RIS dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini, Kapten Raymond Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II serta dibantu secara tidak langsung oleh Kerajaan Belanda mendirikan APRA. Hal ini ditujukan demi mempertahankan agar Indonesia tetap menjadi negara federal dan berusaha mengkudeta pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno dan Hatta. Pemberontakan ini berhasil ditumpas setelah pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan TNI dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota kabinet RIS sebagai menteri tanpa portofolio. Sultan Hamid II kemudian ditangkap, sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri pada 22 Februari 1950 dibantu oleh Kerajaan Belanda. Hal tersebut dilakukan Belanda agar Westerling tidak ditangkap dan diadili oleh pemerintah Indonesia dan mengganggu hubungan diplomasi antara Belanda dan Indonesia. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan ini terjadi di Kepulauan Maluku dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 yang didalangi oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokin. Tujuan pemberontakan ini untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI memandang gerakan RMS sebagai pertentangan terhadap pemerintahan yang sah.
pendekatan diplomasi dilakukan dengan mengutus Johannes Leimena sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengadakan perundingan dengan RMS, tapi oleh Dr. Somokil ditolak. Sehingga pemerintah terpaksa mengerahkan kekuatan militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilara. Pemberontakan ini berakhir dengan tertangkapnya Dr. Somokil beserta petinggi RMS lainnya. Dan oleh pemerintah RI, Dr. Somokil dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pemberontakan Permesta terjadi di Sulawesi pada tanggal 2 Maret 1957 dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Sedangkan pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958 dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta. Kedua pemberontakan yang terjadi di periode yang sama ini disebabkan karena kekecewaan angkatan militer khususnya di daerah Sumatera dan Sulawesi terhadap pemerintah pusat. Gejolak makin besar setelah beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut mulai menunjukkan ketidakpatuhan kepada pemimpin pusat. Bahkan, urusan ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa Dewan Perjuangan Daerah pada kurun waktu Desember 1956 hingga Februari 1957. Dewan Perjuangan Daerah yang terbentuk antara lain Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan wilayah Sumatera Barat, Dewan Gajah berpusat di Sumatera Utara dengan pemimpinnya Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda berlokasi di Sumatera Selatan dengan dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Manguni, satu-satunya dewan yang berlokasi di Sulawesi, berada di Manado, Sulawesi Utara, dengan Kolonel Vence Sumual sebagai pemimpinnya. Setelah terbentuk dewan-dewan militer di berbagai daerah, gejolak antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat semakin tinggi, sehingga menimbulkan pemberontakan Dewan Perjuangan yang terjadi di Sulawesi pada tanggal 2 Maret 1957. Letkol Vence Sumual memproklamasikan berdirinya Permesta, Persatuan Rakyat Semesta di wilayah Indonesia Timur. Kemudian disusul dengan pemberontakan Dewan Perjuangan di Sumatera dengan diproklamirkannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan menunjuk Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Penumpasan pemberontakan PRRI Permesta. Pemerintah pusat menganggap aksi PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menumpas gerakan PRRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Pemberontakan ini juga diam-diam dibantu oleh campur tangan pihak asing, yaitu negara Amerika yang membantu pemberontakan dengan persenjataan modern dari Amerika dan serdadu sewaan. Dukungan diam-diam Amerika tidak sekedar senjata. Pihak Amerika juga memberikan pelatihan kemiliteran, menyediakan dukungan pesawat tempur dan pilot tempur
untuk Angkatan Udara Revolusioner AUREF. Hal ini terungkap setelah salah satu serdadu bayaran yang diketahui juga sebagai anggota CIA, Allen Laurent Pope, ditembak jatuh oleh penerbang AURI, Kapten I. Dewanto. Dengan ditangkapnya Allen Pope ini, Amerika menarik dukungan terhadap pemberontak PRRI Permesta. Dengan ditariknya dukungan Amerika terhadap pemberontak, maka kekuatan pemberontak berkurang, sehingga pemberontakan berakhir dengan amnesti dari pemerintah pusat yang dicetus oleh Jenderal A.H. Nasution yang menawarkan agar anggota pemberontak yang sebagian besar merupakan mantan anggota TNI untuk menyerahkan diri. Sehingga pada Mei 1961, Ahmad Hussein dan seluruh pimpinan PRRI menyerah. Lalu, pada Oktober 1961, Vance Sumual pun menyerah dan seluruh tokoh yang terlibat diadili serta dihukum penjara. Serta demi menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika, Allen Pope dibebaskan, dan rasa terima kasih atas dibebaskannya Allen Pope ini, pemerintah Amerika menghadiahkan pesawat Hercules untuk Indonesia. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.